Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi suhu dan kalor. Nah, materi ini pasti kalian sudah dapatkan di bangku SMP. Nah, jadi pada bangku SMA atau SMK, kalian akan mendalami materi suhu dan kalor. Maka simak baik-baik ya anak-anak. Apa yang kalian bayangkan jika menyentuh kedua benda ini? Pastinya kalian itu akan merasakan panas atau dingin, bukan? Nah, sebenarnya apa sih itu panas atau dingin? Nah, jika kalian sedang membicarakan panas atau dingin, maka sebenarnya kalian itu sedang membahas mengenai suhu. Nah, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Secara mikroskopis, suhu itu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Walaupun indera peraba kita dapat merasakan panas dan dingin, tetapi hasilnya itu tidak akurat. Nah, maka dibutuhkan alat khusus untuk mengukur suhu. Nah, lalu apa sih sebenarnya alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Apakah penggaris? Bukan. Atau ke gelas beker? Nah, jelas bukan. Lalu apa? Nah, inilah alat pengukur suhu yang tepat, yaitu termometer. Ada dua jenis termometer, yaitu yang pertama adalah termometer analog. Kemudian yang kedua ada termometer digital. Penentuan titik didih dan titik beku dalam sebuah skala itu berbeda. Untuk skala Celcius dan skala Reaumur ditentukan pada air saat mendidih dan ketika air saat membeku. Untuk skala Fahrenheit ditentukan pada darah saat mendidih dan pada darah saat membeku. Kemudian untuk skala Kelvin ditentukan pada saat partikel itu bergerak dan partikel tersebut berhenti. Perbandingan 4 skala. Selisih titik didih dan titik beku pada skala Celcius adalah 100 derajat. Kemudian pada skala Reaumur adalah 80 derajat. Selanjutnya pada skala Fahrenheit, selisihnya adalah 180 derajat. Kemudian yang terakhir pada skala Kelvin, selisihnya adalah 100 derajat. Dari selisih titik didih dan beku pada masing-masing skala, maka perbandingannya keempat skala adalah 100 dibanding 80, dibanding 180, dan dibanding 100. Nah, kemudian perbandingan masing-masing skala itu dibagi 20. Nah, sehingga menghasilkan perbandingan keempat skala yaitu 5 dibanding 4, dibanding 9, dibanding 5. Di negara kita, yaitu negara Indonesia, menggunakan skala Celcius sebagai patokan skala utama dalam mengukur suhu. Nah, maka dari itu kita akan membahas hubungan antara skala, yaitu skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama, temperatur Celcius sama dengan 5/4 temperatur Reaumur. Kemudian yang kedua, temperatur Celcius sama dengan 5/9 temperatur Fahrenheit dikurangi 32 derajat.
siswa berikut. Nah, ketika air dituangkan dalam termos pada sebuah gelas kaca, maka gelas kaca tersebut itu akan retak. Nah, hal ini terjadi itu karena gelas kaca tersebut mengalami pemuaian. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua gelas itu mengalami proses seperti ini. Untuk mengetahui pemuaian lebih dalam, maka perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, pemuaian zat padat. Nah, jika suatu benda padat itu dipanaskan, maka benda tersebut itu akan mengalami pemuaian ke segala arah. Dengan kata lain, ukuran, panjang, luas, dan volume benda itu akan bertambah. Nah, kemudian ada pemuaian panjang. Sebelum benda padat yang berbentuk persegi panjang dengan luas penampang kecil dipanaskan, benda padat itu memiliki panjang awal L0. Kemudian temperatur awal T0 dan koefisien muai panjang sebesar alfa. Sesudah dipanaskan, benda tersebut itu hanya mengalami pemuaian panjang. Nah, sehingga benda tersebut itu memiliki panjang akhir sebesar L, kemudian temperatur akhir itu sebesar T. Maka benda tersebut itu mengalami perubahan panjang sebesar delta L dan perubahan temperatur sebesar delta T. Jadi, persamaan pada pemuaian panjang adalah delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Kemudian ada pemuaian luas. Sebelum benda padat berbentuk persegi panjang dan luas penampang besar dipanaskan, benda padat itu memiliki luas awal sebesar A0, kemudian temperatur awal sebesar T0, dan koefisien muai luas sebesar beta. Sesudah dipanaskan, benda tersebut itu akan mengalami pemuaian luas. Nah, sehingga benda tersebut itu memiliki luas akhir sebesar A, kemudian temperatur akhir itu sebesar T. Maka benda tersebut itu mengalami perubahan luas sebesar delta A dan perubahan temperatur sebesar delta T. Nah, jadi persamaan pada pemuaian luas adalah delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Kemudian ada pemuaian volume. Nah, sebelum benda padat dipanaskan, benda tersebut itu akan memiliki volume awal sebesar V0. Kemudian ada temperatur awal sebesar T0 dan koefisien muai volume sebesar gamma. Sesudah dipanaskan, maka benda tersebut itu akan mengalami pemuaian volume. Sehingga benda tersebut itu memiliki volume akhir sebesar V, kemudian temperatur akhir sebesar T. Maka benda tersebut itu akan mengalami perubahan volume sebesar delta V, kemudian temperatur akhir perubahan temperatur sebesar delta T. Jadi persamaan pada pemuaian volume adalah delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Di mana alfa adalah koefisien muai panjang, yaitu bilangan yang menunjukkan ukuran pertambahan panjang suatu benda jika mengalami kenaikan temperatur. Sedangkan beta adalah koefisien muai luas, yaitu bilangan yang menunjukkan ukuran pertambahan luas suatu benda jika mengalami kenaikan temperatur.
Kemudian ada gamma. Gamma ini adalah koefisien muai volume, yaitu bilangan yang menunjukkan ukuran pertambahan volume suatu benda jika mengalami kenaikan temperatur. Nilai koefisien muai panjang, muai luas, dan muai volume tergantung pada material suatu benda. Besarnya beta sama dengan 2 kali alfa. Kemudian besar gamma sama dengan 3 kali alfa. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang dan volume pada suhu 20 derajat Celcius dengan material berbagai bahan zat. Ada aluminium, kuningan, tembaga, besi, kaca, bensin, air raksa, dan air. Kemudian ada pemuaian zat cair. Zat cair tidak memiliki pemuaian panjang dan pemuaian luas, namun hanya memiliki muai volume. Persamaan pemuaian volume pada zat cair air mendidih di atas sebuah kompor. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, berikut penjelasannya. Panci yang berisi air memiliki temperatur lebih rendah daripada api pada kompor yang memiliki temperatur lebih tinggi. Nah, sehingga terjadi perpindahan energi dari api pada kompor ke panci yang berisi air. Hal tersebut menyebabkan panci menjadi panas dan air menjadi mendidih. Dapat terlihat pada partikel-partikel air yang bergerak sangat cepat. Sebenarnya, energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain yang berbeda temperaturnya itu disebut dengan kalor. Jika suatu benda yang bertemperatur tinggi disentuhkan atau dicampurkan dengan benda yang bertemperatur rendah, maka akan terjadi perpindahan energi atau aliran energi yang bertemperatur tinggi ke rendah. Maka aliran energi ini yang disebut dengan kalor. Ide bahwa kalor berhubungan dengan energi itu dikemukakan oleh salah satu ilmuwan, yaitu adalah James Prescott Joule. Joule melakukan percobaan ini untuk membuktikan bahwa kalor itu seperti usaha yang mewakili sebuah perpindahan energi. Nah, berikut cara kerjanya. Benda yang bergerak turun menyebabkan baling-baling berputar bergeseran antara baling-baling dan air. Nah, kemudian gesekan antara baling-baling dan air menyebabkan temperatur air meningkat. Dari percobaan kesetaraan mekanik dan percobaan lainnya, Joule menetapkan sejumlah usaha yang dilakukan itu setara dengan jumlah kalor tertentu. Secara kuantitatif, 1 Nm setara dengan 0,24 kalori. Kemudian, 1 kalori itu setara dengan 4,20 Nm. Dan 1 Joule itu setara dengan 0,24 kalori. Dan 1 kalori setara dengan 4,20 Joule. Kemudian ada kalor jenis. Nah, kalor jenis itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, pada abad ke-18, para peneliti itu telah mengetahui bahwa dari jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mengubah temperatur dari material itu ditentukan
Dan ada mengkristal. Nah, mengkristal ini merupakan proses perubahan zat gas menjadi zat padat. Jadi, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama membutuhkan kalor, kemudian yang kedua yang melepaskan kalor dalam perubahannya. Kemudian ada kalor laten. Nah, kalor laten adalah kalor yang tersimpan dalam suatu zat untuk mengubah wujudnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya perubahan fase dari padat ke cair, yaitu melebur, kemudian perubahan fase dari cair ke gas, yaitu menguap. Grafik kalor laten. Nah, kalor laten hanya terjadi pada grafik nomor 1 dan nomor 2 karena terjadi perubahan fase yaitu peleburan. Kemudian pada grafik bagian 3 dan bagian 4, nah terjadi perubahan fase penguapan. Untuk nomor 2 ke nomor 3 dan nomor 4 ke nomor 5 tidak terjadi perubahan fase. Untuk mencari energi yang dibutuhkan untuk mengubah fase zat murni adalah Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah kalor yang ditambahkan atau dilepaskan selama perubahan fase. Terus negatif dan positif itu bergantung pada penambahan atau pengurangan energi dari suatu zat. Dan M adalah massa zat dengan satuan kilogram, kemudian L adalah kalor laten. Perhatikan peristiwa berikut ini. Air yang memiliki temperatur rendah dituangkan ke dalam gelas. Nah, kemudian air di dalam teko yang memiliki temperatur lebih tinggi dituang juga ke dalam gelas. Nah, setelah itu air yang temperatur rendah dan temperatur tinggi itu dicampur dengan cara diaduk. Nah, ketika air yang berbeda temperatur dicampur, nah, maka apa yang akan terjadi? Ketika dua zat yang berbeda temperatur dicampur atau disentuhkan, maka akan terjadi perpindahan energi dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Nah, aliran energi ini yang disebut dengan kalor. Nah, artinya zat yang bertemperatur tinggi itu akan melepas kalor, kemudian kalor tersebut itu akan diterima oleh zat yang bertemperatur rendah. Nah, konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Nah, jadi ketika suatu benda dipanaskan, maka partikel-partikel benda itu akan bergerak dengan cepat. Nah, sehingga partikel satu dengan yang lainnya itu saling bertabrakan. Nah, kecepatan partikel ini akan terus bertambah dengan seiringnya bertambahnya temperatur. Maka lama-kelamaan benda tersebut itu akan panas.
radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor yang terjadi tanpa media apapun. Perhatikan peristiwa berikut ini. Nah, terlihat dua kain yang basah dijemur di bawah teriknya sinar matahari. Nah, radiasi atau pancaran matahari itu membawa partikel-partikel tersebut masuk ke dalam kedua kain yang basah dan mengakibatkan kedua kain tersebut itu lama-kelamaan akan menjadi kering. Secara kuantitatif, kecepatan benda untuk meradiasikan sebuah energi adalah sebagai berikut ini, yaitu epsilon dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Penjelasan dari Ibu mengenai suhu dan kalor ya anak-anak. Nah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.